mau nggak mau harus siap. Tadi gitu Aldi harus bisa ngikhlasin. Aldi bakal jadi ganti bapak di keluarga. Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya Hari Suharian di acara podcast channel Semanpat Pandeglang. Seperti biasa, kita mencoba menghadirkan bintang tamu yang spesial untuk berbagi informasi, cerita, atau apapun yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial juga. Ada siapa di sini? Saya Dikal. Dikal. Nama aslinya? Muhammad Aldi Haikal Firdaus. Oke, Muhammad Aldi Haikal Firdaus. Oke, Dik, sibuk apa sekarang? Aldi sibuk tiduran. Jadi sekarang tiduran tuh jadi kegiatan yang baru gitu. Oh, biasanya putri salju yang tiduran. Putra salju. Ya, Aldi sibuk paling ya kayak gini gue coret-coret baju. Coret-coret baju. Ini hasil Aldi? Iya. Kenapa dicoret-coret bajunya? Kesel. Kesel. Coret-coret tapi menghasilkan ini Maya kayaknya ya. Sejak kapan Aldi coret-coret baju? Sejak kuliah. Kuliah? Iya. Oh, sekarang kuliah? Kuliah. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 3. Ambil jurusan apa, Di? Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam? Iya, di Fakultas Agama. Oh. Oke, jadi Aldi tina hukum karena seni di mana cari tanah. Pertama kenal gambar-gambar di mana nih? Di kampus ya, ada senior yang bisa yang menjadi inspirasi. Oh, inspirasi. Tapi tahu Aldi saya punya bakat nih di gambar gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nyoba-nyoba ternyata iya. Lumayan gitu ya, seru. Seru. Nggak pengen masuk ke jurusan rupa, seni rupa. Pengen sih sebetulnya, malah jadi pengen lah. Pengen pindah. Oh, pengen. Tapi iya, jadi kalau sehati mah enak ya. Iya. Kalau ilmu apa tadi? Ilmu hukum jadi apa nantinya? Kemana? Di Kemenang jadi, pokoknya di kementerian. Bagian Kementerian. bagian warisan gitu. Iya, bagian kayak gitu-gitu. Nikah segala macam. Nikah. Udah nikah belum? Ira rekam itu. Oke, terus Aldi selain di baju di apa lagi medianya nih? Di sepatu juga. Sepatu. Jaket. Kalau Terus coret-coret gitu sepatu. Tembok mana aja nih? Tembok Cina udah. Tembok SMA 4 udah. Oh, SMA 4. Oh, iya. itu yang dekat perpustakaan. Iya. Oh, itu gambar Aldi. Ada fotonya? Gambar tim juga Oh, sih. tim gitu ya. Ya, salah satunya Iya. sama Aldi. Ada fotonya? Fotonya di Nanti dimunculin nih ya. Nanti kirim aja fotonya ya. Jadi biar tahu Boleh. mana hasil karyanya. Terus nerima job di lukis gitu. Iya, nerima kayak di Kafe Wargul. Kafe Warung Gaul. Iya, yang di Rengat. Iya, itu dapat kita juga. Oh. Berapa tuh budgetnya ngegambar? Waduh, kalau ditanya budget sih. Itu mah chat pribadi aja ya. Iya, boleh lah. Jadi tergantung luas dan ini ya. Iya, betul. Oke. Terus medianya selain chat apalagi biasanya yang digunakan? Pilok. Iya, Graffiti bisa? Iya. Airbrush? Airbrush belum. Oh, belum. Baru cat tembok, akrilik, sablon sama pilok. Oh. Terus yang punya ide konsepan dan yang lainnya, jadi disesuaikan gimana pesanan? Iya, bisa kayak gitu. Bisa kalau misalkan nggak ada yang pesan, kita bikin bareng-bareng sesuai karakter kita masing-masing. Punya konsepan lah gini, iya. diajuin gitu ya. Oke. Yang paling jauh pernah ke daerah mana nih jobnya? belum. Kalau job Belum sampai jauh, baru sekitar Menes. Oh, masih sekitar Menes lah ya. Jadi kalau yang minat mau digambar-gambarin atau bikin kafe, bikin apa gitu ya, yang butuh gambar mural, gambar apapun, atau bajunya yang pengen digambar, custom ya. Apapun itu, jadi langsung bisa hubungi Aldi lah. Ada nomor WA, IG ada? Ada. Apa coba promo heula lumayan. So, promo IG-nya dulu. Ya.
Kalau mau misalkan kalian mau custom, mau cat kamar segala macam, pokoknya bisa langsung aja di @dkl.frds gitu, sama di @anastropi_co gitu. Jadi punya tim? Iya, punya tim. Timnya dari mana aja itu? Timnya ya masih tongkrongan-tongkrongan gitu, Pak. Oh, berapa orang timnya? Timnya 3, 4, 5. Kalau yang 3, inti 4, 5, 6, 7, 8. 3. Kalau yang inti 3. Yang kita kalau misalkan butuh tenaga, ya tenaga lebih, kita narik lagi 2 orang. Gitu. Oke, terus kalau kuliah online sekarang gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar. Online tapinya? Online. Ada offline-nya? Offline ada. Ada terjoin. Setiap dosen dijadwal 5 kali. Oh, 1 semester? Iya. Oh, jadi gimana dosennya aja kapan siapnya gitu ya? Di kampus coret-coret juga? Di kampus coret-coret. Nggak dimarahin? Enggak. Terima kasih Bapak Rektor. Coret-coretnya berseni gitu ya, jadi tidak ngacak-ngacak gitu. Oke, sebetulnya yang menginspirasi atau yang bikin Adi tertarik dengan itu tadi sama siapa tadi teh? Seniornya? Seniornya itu seniornya udah banyak gitu. Banyak di bidang lukis kayak gini lah. Sejurusan? Enggak sejurusan, cuma kita ada di satu UKM. Satu UKM. Apa nama UKM-nya? UKM Kreativitas Seni. Disingkat UKM Kreasi lah. Oh, terkenalnya gitu. Oke, selama hidup Aldi nih, orang yang paling inspiratif lah, orang yang paling berpengaruh dalam hidup Aldi siapa nih? Waduh, yang pasti sih ya, yang pasti orang tua. Orang tua. Iya. Orang tua. Ibu masih ada? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak Aldi? Bapak udah beda, udah di surga. Oh, Bapak Aldi udah meninggal? Iya. Kapan di meninggalnya? Tanggal 21 Oktober jam 5 sore. Tahun 2020. Oh, berarti masih baru ya? Iya. Belum lama. Punya adik? Punya 1. Punya kakak? Gak punya. Cuma 2 bersaudara? Iya, dia anak pertama. Oke, sekarang jadi Aldi sebagai apa ya, tulang punggung keluarga mungkin ya. Terus harus bisa membiayai kuliah. Betul. Membiayai adik. Ibu kerja? Ibu enggak, ibu rumah tangga. Oke, jadi full nih Aldi harus berjuang ekstra nih ya. Ada kenangan apa nih yang paling indah kalau sama Bapak? Wah, banyak banget sih. Banyak ya. Bolehlah salah satunya. Aduh. Karena dari kecil itu Aldi mungkin turunan dari Bapak. Pasti turunan dari Bapak. Ada sedikit bakat buat olahraga. Itu yang paling banget, yang paling masuk. Wah, parah sih itu, Pak. Jadi masih kecil Bapak bilang, Ali kan ikut Danon ya, Ali lolos ke provinsi sepak bola. Iya, sepak bola. Jadi Bapak bilang nggak bisa ikut, katanya nggak bisa menyaksikan di sana. Ternyata ketika udah berlaga di surprise itu iya ya? Ada. Wah, udah masih kecil loh ibaratnya gitu. Jadi pengen ngelihat Aldi tanpa diketahui ya. Iya, kalau diketahui mungkin nggak akan terlalu ini, tapi kalau surprise itu ya beda lagi rasanya. Terus emang didikannya agak keras juga gitu. Itu keras. Demi menjadi baik gitu anaknya. Tapi yakinlah karena kehidupan lebih keras lagi, jadi butuh terpaan yang harus lebih siap. Jadi ketika ya kayak sekarang bapaknya udah nggak ada, setidaknya Aldi sudah terlatih untuk siap dengan hidup keras ini ya. Apa yang belum tercapai untuk Bapak nih yang Aldi lakukan? Ya, yang pasti cita-cita. Cita-cita. Iya. Aldi pengen jadi apa cita-citanya? Cita-cita perihal mau jadi apa sih? Itu urusan gampang sih Pak menurut Aldi. Kalau cita-cita sih pengen naikin haji. Naikin haji ibu sama Bapak ya, cuman belum tercapai. Iya. Oke. Kalau seandainya Bapak masih ada nih, seandainya gitu ya. Apa nih mau ngomong apa lah? Masih ada kata terakhir misalkan? Pengen minta maaf doang sih, karena kemarin kejadian nggak sempet ngobrol buat minta maaf itu. Penyesalan yang paling besar. Pada saat Bapak mau meninggal, Aldi tidak ada gitu. Ada di situ, cuma Bapak untuk ngomong terbatas. Tapi ada ini nggak, ada apa ya, sesuatu yang
kok ada gini gitu, jadi ada prasangka atau ada isyarat, oh ini tiba-tiba Tanda-tanda tanda-tanda gitu. ada sih. Kayak Karena gimana nih? Aldi orangnya, mungkin keluarga Aldi bertolak belakang dengan kepercayaan Aldi. Maksudnya dari segi gaib ya Pak ya. Aldi emang udah terjun di dunia itu. Dan Aldi ketika Aldi mau pulang ke rumah dikabarin kan tadinya di kampus. Aldi pulang bapak sakit, Aldi langsung berangkat. Tiba-tiba di jalan sambil bawa motor Aldi ngelamun Pak. Di jalan? Iya, di jalan. Itu dari mana? Dari mana ke mana? Dari kampus, dari Dari Sodom kampus. mau ke rumah. Pas ngelamunnya di SD itu Pak yang mau ke rumah. Cipogor? Iya di Cipogor. Oh, di Cipogor. Di situ ngelamun sambil bawa motor dan itu udah nggak sadar diri tapi bawa motor. Ngelamun kayak gimana? Jadi ngelamunnya Ali ngobrol sama kakek-kakek, dia pakai jubah putih, terus pakai apa namanya? Ikat lah ya. Ikat putih sama kumis panjang. Ali ngobrol. Tadinya dia nyamperin. Ini buku. Nah, Ali kaget. Buku apa? Ini dalam lamunan ya. Ini buku. Tapi sambil nyetir. Iya, sambil nyetir aja. Oh, jadi pikiran mah udah ngelayang. Udah gini aja Pak. Ini buku baca ya. Ali buka ternyata si buku itu kosong. 2 lembar itu Pak. Kosong kanan kirinya. Kata dia coba deketin. Ketika Ali deketin itu udah ada nama bapak di situ. Jadi ada tulisan Ya, muncul gitu. Cuma itu satu. Cuma ada nama bapak. Kata Ali ditanya, ini maksudnya apa? Kamu siapa? Kenapa kamu ngasih berita kayak gini? Dia nggak ngejawab, cuma dia bisa senyum. Ali nggak pikir basa-basi lagi. Terima kasih karena Ali sadar ngelamun. Akhirnya Ali berusaha buat sadar lagi, bawa motor ngebut dengan jalan hancurnya itu Pak. Iya, jalan ke Cisaat ya. Iya. Saat hancur. Terus Akhirnya sampai di rumah ternyata bapak lagi sakit, bener sakit gitu kan. tapi belum meninggal itu? Belum. Sekitar jam berapa itu? Itu sekitar jam 3. Jam 3. Bapak meninggalnya Jam 5. jam 5-an. Oke, ketika ke rumah ada bapak sedang sakit. Iya, bapak sedang kayak gini karena yang di masuk angin sih Pak. Terus anginnya mungkin udah ke Angin dada, duduk gitu lah ya. sebagian ke kanan ya. Ke dada kanan. Ke jantung gitu. Enggak ke jantung. Kalau jantung kan di sebelah kiri Pak ya. Ini mah? sebelah kanan Oh. yang dipegang. Jadi ketika Ali datang, assalamualaikum, terus Ali salaman ke bapak juga mau salaman, ternyata bapak udah nggak kuat ngangkat tangan. Bapak udah kayak gini. Tapi masih sadar. Masih sadar, masih bisa ngobrol. Terus Gini aja. Udah gitu, mama bilang nyeri dada, sakit dada bapak sebelah kanan. Oh iya nggak apa-apa. Ali kan maklumin tuh kan, nggak karena pegang. tapi dada. memang biasa gitu bapak Enggak. sakit? Enggak. Baru itu. Memang kuat aja bapak ya. Iya, baru itu. Nah. Bahkan Ali nggak pernah tahu kalau bapak sakit. Paling sakit ya masuk angin dikerok lah, udah sembuh. Sakit dada, habis itu bapak bilang karena pas banget itu waktu asar, bapak bilang cepat sholat, jangan tinggalin sholat. Itu kata-kata Itu yang nggak biasa didengar. Iya. Biasanya jarang nyuruh sholat, jarang. Ya, nyuruh sholat tuh Nyuruh sholat, cuman ini mah beda gitu. nggak ada penegasan gitu loh kayaknya. Kita nggak sekeluarga nggak ada basa-basi lagi, kita langsung turutin apa yang bapak katain. Sholat udah sholat, bapak tiba-tiba apa sih? Nangkutin apa? Tengkurap ya. Bapak tiba-tiba tengkurap dan itu semua kaget. Tengkurap, akhirnya mama bangunin bapak, ternyata bapak udah mungkin kata kasarnya udah sakaratul maut. Kayaknya udah nggak kuat nahan sampai ngebalik badan gitu ya. Itu penyesalan sih. Kenapa? Tapi pas dibalik udah meninggal. Masih kayak sakaratul maut gitu, masih kayak di sini gitu. Udah nggak bisa ngomong gitu iya, ya. di situ. Tapi udah dingin, udah pucat gitu. Udah. Itu sih penyesalan kenapa pas begitu pulang Ali nggak langsung minta maaf gitu. Itu penyesalannya. Ali kan orang bandel, orang nggak pernah. Iya gitulah, kenakalan masa muda. Apa yang paling Aldi sesali lah perbuatan Aldi yang bisa mengecewakan bapak gitu? Penyesalan yang bisa mengecewakan bapak. Apa tuh? Tindakan atau
dulu tingkah laku apa nih yang bikin bapak luar biasa? Banyak banget. Banyak. Pertama cerita nih Pak. Ya, sok apa Pertama Ali pulang sekolah. Waktu itu Ali ingat hari Senin. Ali ingat masih pakai baju putih. Itu pulang sekolah kan sore Pak ya. Nggak langsung pulang ke rumah. Tapi mabok dulu Pak. Aldinya Iya. gitu. Terus pulang jam 12 malam Ali baru pulang diantarin sama teman. Dan ketika buka pintu teman Ali itu diusir kan bapak. Dan Ali mungkin ketahuan baunya, wah ajar habis-habisan gitu. Tapi ya namanya ngusir temen Aldi karena mungkin wah ini ngejerumusin anak saya berarti ya mungkin gitu kan. Waduh. Tapi Aldi benci sama bapak waktu itu? Enggak. Nyadar salah gitu? Nyadar salah. Ali nangis kan, wah kelakuan. Terus yang kedua kalau bapak marah ya Ali balik marah gitu. Jadi ngelawan gitu? Iya Ali itu kalau orang yang ngelawan gitu. Oke, mungkin Ali nggak tahu iya atau tahu enggak gitu ya. Jadi dulu pernah Bapak Ali dengan Ibu Ali datang ke rumah saya. Ke rumah waktu kita rumah di Cikanas, datang. Jadi ada pesan yang bisa saya ambil itu ya. Memang Bapak Ali juga cerita bahwa Ali ini susah diomongin. Kalau diomongin yang ada balik ngebentak, balik segala macam. Akhirnya dua-duanya ya saling adu argumen lah, adu ngomong, adu segala macam. Nah dia minta bantuan gitu. Pak Haris, menurut Pak Haris mah sok nurut gitu ta. Aika bapak mah susah. Nah wayahna minta tolong agar bantu ngadidik. Oh itu pesan yang luar biasa. Aduh, saya agak beban gitu ya, bebannya. Aduh saya mampu nggak ya gitu ya. Tapi ya sedikit-sedikit lah. Mungkin Aldi juga ada sedikit diobrolin, lihat momen yang pas. Dan siapapun itu ya, termasuk apalagi orang tua Aldi, tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Betul. Caranya mungkin berbeda-beda. Mereka punya cara sendiri untuk ngedidiknya. Dan tetap tujuan utamanya adalah sayang. Ngedidik, pengen lebih baik, pengen lebih bagus, pengen lebih sukses apapun itu. Ya mungkin bisa keterimanya kadang-kadang benci, kadang-kadang wah bapak aing mah galak, mulai mah balaga segala macam. Tapi sadarlah mereka orang yang paling sayang gitu ya. Oke, terus yang bisa dilakukan sekarang apa aja nih untuk membalas semuanya gitu ya? Apa selain mendoakan gitu ya. Jadi peran tanggung jawab kalau sekarang ya. Iya betul. Jadi kan bapak pas tinggal itu kebetulan sempat dibawa ke puskesmas Pak ya. Puskesmas mana Nes? Iya puskesmas Nes. Jadi ketika bapak dinyatakan udah meninggal. Oh jadi pada saat kejadian langsung dibawa ke puskesmas untuk memastikan ini. Untuk dimas. Habis itu setelah bapak dipastikan udah meninggal, Wali ngamuk parah sih Pak. Kayak nggak bisa nerima gitu. Semua orang yang ada di dalam puskesmas itu Ali suruh keluar. Ali caci maki, Ali bentak-bentak, suruh keluar. Pokoknya tinggalin Ali sama bapak. Itu kan. Disitulah walaupun bapak udah gak mendengar istilahnya, Ali ngomong apapun kata di perjanjian sama bapak gitu. Mau nggak mau harus siap tadi gitu. Ali harus bisa ikhlasin. Ali bakal jadi ganti bapak di keluarga. Oke, memang apa ya, masih terlalu muda lah buat seorang Aldi menjadi tulang punggung keluarga. Masih butuh kasih sayang, masih butuh didikan, masih butuh pengayoman dari orang tua. Pengen ketika Aldi nikah, bapak menjadi saksi, menjadi wali gitu ya. Hanya saja mungkin ya memang Tuhan berkehendak lain. Mau nggak mau Aldi harus langsung menggantikan peran. Masih ada ibu, masih ada adik yang harus perjalanan harus tetap dilanjutkan. Suka atau tidak suka ya harus dijalani dia. Yakinlah bahwa ini yang terbaik. Aldi mampu melewatinya dan
Saya doakan semoga Aldi sukses ya. Amin. Mudah-mudahan bisa mencari rezeki yang dapat mengangkat harkat derajat orang tua, juga bisa ke bawah nih adik sebagai tanggung jawab besar seorang Aldi gitu ya. Mudah-mudahan berikan sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di podcast channel Smart Pat Pandeglang dan sudah berbagi ceritanya. Jadi siapapun kalian yang menyaksikannya, sayangilah orang tua kalian dengan apa adanya. Jangan pernah ada masalah, jangan pernah ada konflik, karena kalau sudah kehilangan baru kerasa dia. Jadi kalau sudah kehilangan baru betul-betul kerasa. Jadi selagi mereka masih ada, sayangilah, cintailah mereka. Terima kasih, saya Haris Waria. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.